President Joko Widodo of Indonesia. Indonesia has been a wonderful leader. Welcome. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Sebetulnya kan ya biasa aja lah, apa sih G20 juga kan gede-gede. Padahal G20 itu kan nggak ada soal dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kesehatan kebijakan. Harus ada yang hatinya kuat untuk memimpin negeri ini melewati masa-masa seperti ini. Indonesia akan menjadi ketua G20 yang akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Lalu bangga buat Indonesia memimpin. Kan G20 itu kayak arisan doang. Apa hebatnya, biasa doang. Mensejahterakan rakyatnya, terutama ekonominya. Karena memang sekarang ini apa-apa serba uang. Lalu mencerdaskan rakyatnya. Tentu saja yang cerdas itu yang tidak merusak lingkungan dan percaya akan Tuhan. Para pemimpin kemudian akan menuju ke Glasgow, Skotlandia untuk menghadiri KTT COP26. Selain hadir dalam acara utama G20, saya juga telah diminta untuk berbicara dalam side event mengenai usaha mikro, usaha kecil, UMKM, dan peran perempuan. Iya, karena kan saya dapat banyak kiriman, ada potongan video Pak Jokowi yang lagi kasih sambutan tapi belepotan. Saya sebenarnya membayangkan saya kalau jadi Menlu duduk di sebelahnya, saya pasti mules juga kalau saya melihat seperti itu. Nah, terus terang, percakapan Hersu dan Rocky ini memalukan. Pernyataan dan kesimpulan mereka menunjukkan cacat serius dalam logika mereka. Tapi kesembronoan mereka ini bisa juga terjadi karena hati mereka sudah begitu dikuasai perasaan buruk. Saya kasih tahu anak saya, tulisan ini nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. Konferensi tingkat tinggi negara G20 akhir pekan ini akan membahas sejumlah isu mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ini kan juga soal ekonomi, nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin G20, anggotanya 20. Itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh. Orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Dipuji-puji oleh Italia, silahkan Pak Presiden. Ya, ini mungkin terjadi karena kalau sebenarnya Jokowi pintar dan baik, ini akan mengganggu keseimbangan jiwa mereka yang selama ini menganggap Jokowi bodoh dan jahat. Indonesia hebat karena G20. Kalau dibanding Singapura nggak ada apa-apanya. Krisis energi yang terjadi di Singapura ternyata berkaitan dengan Indonesia. Sebab pasokan gas alam dari Indonesia ke Singapura yang melalui pipa West Natuna mengalami gangguan sejak Juli 2021. Sebagai orang Indonesia, jelas saya harus memegang Indonesia. Yang penting, ayo Jokowi, jangan pernah ragu untuk melawan negara-negara besar itu. Kita boleh kalah start dari mereka, tetapi minimal di garis finish nanti kita akan sejajar dengan orang akhirnya nyari cara supaya hebat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya jadi kedunguan juga. Tapi oke itu, karena keinginan untuk promosi lebih gede, maka akal sehatnya dalam beberapa detik lumpuh tuh. Saya paling senang melihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa semoga Indonesia mendapatkan jati diri, bangga menjadi orang Indonesia. Musisi legendaris Iwan Fals mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang menerima tongkat estafet presidensi G20 saat KTT G20 Roma yang berlangsung di La Novula, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Melalui akun Twitter @iwanfals, pria bernama Virjiawan Listanto itu menyatakan kekagumannya atas Presiden Jokowi. Wih, keren. Presidennya presiden, tweet Iwan Fals, diikuti emotikon bendera merah putih pada Senin 1 November 2021.
Tak lupa ia menyertakan caption screenshot pemberitaan media Tempo bertajuk Indonesia resmi terima presidensi G20. Jokowi undang para pemimpin dunia ke Bali. Diberitakan Indonesia resmi meneruskan estafet presidensi G20 dari Italia dan untuk pertama kalinya akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Dalam intervensinya, Jokowi mengapresiasi Italia yang telah berhasil memegang presidensi G20 tahun 2021. President Joko Widodo of Indonesia. Indonesia has been a wonderful leader. Welcome. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Sebetulnya kan ya biasa aja lah, apa sih G20 juga kan gede-gede. Padahal G20 itu kan nggak ada soal dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kesehatan kebijakan. Harus ada yang hatinya kuat untuk memimpin negeri ini melewati masa-masa seperti ini. Indonesia akan menjadi ketua G20 yang akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Lalu bangga buat Indonesia memimpin. Kan G20 itu kayak arisan doang. Apa hebatnya, biasa doang. Mensejahterakan rakyatnya, terutama ekonominya. Karena memang sekarang ini apa-apa serba uang. Lalu mencerdaskan rakyatnya. Tentu saja yang cerdas itu yang tidak merusak lingkungan dan percaya akan Tuhan. Para pemimpin kemudian akan menuju ke Glasgow, Skotlandia untuk menghadiri KTT COP26. Selain hadir dalam acara utama G20, saya juga telah diminta untuk berbicara dalam side event mengenai usaha mikro, usaha kecil, UMKM, dan peran perempuan. Iya, karena kan saya dapat banyak kiriman, ada potongan video Pak Jokowi yang lagi kasih sambutan tapi belepotan. Saya sebenarnya membayangkan saya kalau jadi Menlu duduk di sebelahnya, saya pasti mules juga perut saya melihat seperti itu. Nah, terus terang, percakapan Hersu dan Rocky ini memalukan. Pernyataan dan kesimpulan mereka menunjukkan cacat serius dalam logika mereka. Tapi kesembronoan mereka ini bisa juga terjadi karena hati mereka sudah begitu dikuasai prasangka buruk. Saya kasih tahu anak saya, tulisan ini nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. Konferensi tingkat tinggi negara G20 akhir pekan ini akan membahas sejumlah isu mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ini kan juga soal ekonomi, nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin G20, anggotanya 20. Itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh. Orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Dipuji-puji oleh Italia, silahkan Pak Presiden. Ya, ini mungkin terjadi karena kalau sebenarnya Jokowi pintar dan baik, ini akan mengganggu keseimbangan jiwa mereka yang selama ini menganggap Jokowi bodoh dan jahat. Indonesia hebat karena G20. Lo dibanding Singapura nggak ada apa-apanya. Krisis energi yang terjadi di Singapura ternyata berkaitan dengan Indonesia. Sebab pasokan gas alam dari Indonesia ke Singapura yang melalui pipa West Natuna mengalami gangguan sejak Juli 2021. Sebagai orang Indonesia, jelas saya harus memegang Indonesia. Yang penting, ayo Jokowi! Jangan pernah ragu untuk melawan negara-negara besar itu. Kita boleh kalah start dari mereka, tetapi minimal di garis finish nanti kita akan sejajar dengan orang akhirnya nyari cara supaya hebat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya jadi kedunguan juga. Tapi oke itu, karena keinginan untuk promosi lebih gede, maka akal sehatnya dalam beberapa detik lumpuh tuh. Saya paling senang melihat orang yang bersemangat,
orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa semoga Indonesia mendapatkan jati diri, bangga menjadi orang Indonesia.